Al-awwalu al-idgham, ats-tsani al-ikhfa'u, ats-tsalitsu al-izharu. Jadi hukum mim sukun itu ada 3 ya ibu-ibu, ada 3. Jadi nanti biar tidak membuat bingung dengan hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kalau ibu baca Quran, kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim sukun, maka pasti ada hukum di situ. Ya, pasti ada hukum. Sama dengan ketika kita membaca Quran dan bertemu dengan nun sukun atau tanwin, pasti ada hukum. Ada hukum yang terjadi. Nah, untuk hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama al-idgham atau melebur. Yang kedua al-ikhfa atau samar-samar. Dan yang ketiga al-izharu atau jelas. Sekarang kita masuk yang pertama, hukum pertama, al-idgham. Apa itu pengertian idgham? Idkhulu harfin sakinin, silakan diharokati dulu ya ibu-ibu. Idkhulu harfin sakinin ila harfin mutaharrikin haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis tsani tudghumul mimus sakinah idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwal mimu ma'a tatwilil gunnati akmalu ma takun. Saya ulang. Kalau saya terlalu cepat silakan ditegur saja ya Bu. Al-awwalu al-idgham. Idkhulu harfin sakinin ila harfin mutaharrikin haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis tsani tudghumul mimus sakinati idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwal mimu ma'a tatwilil gunnati akmalu ma takunu. Saya terjemahkan ya ibu-ibu. Bisa diulang sekali lagi, Ustazah. Harokatnya, baik, saya ulang sekali lagi. Iya. Silakan ditekan. Ibu-ibu kalau mengharokati pakai pensil dulu ya. Al-awwal al-idgham. Idkhulu harfin sakinin ila harfin mutaharrikin haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis tsani tudghumul mimus sakinati idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwal mimu ma'a tatwilil gunnah akmalu ma takunu. Oke, nanti ibu-ibu bisa memperbaiki lagi harokatnya sambil saya terjemahkan. Dari atas ya Bu. Ahkamul mimus sakinati, hukum mim sukun. Al-awwalu, yang pertama, al-idgham, meleburkan. Ats-tsani, yang kedua, al-ikhfa'u, samar-samar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-izharu, dibaca jelas ya, diperjelas. Al-awwalu, yang pertama, al-idgham, idgham. Apa itu idgham? Idkhulu, memasukkan. Harfin sakinin, huruf yang sukun.
ila kepada gitu ya, kepada harfin mutaharrikin, huruf yang berharokat. Haitsu yasironi, ketika berkumpul dua huruf. Harfan wahidan, menjadi satu huruf. Jadi berkumpul dua huruf menjadi satu huruf. Musyaddadan, yang bertasdid. Min jinsis tsani, dari jenis yang kedua. Itu pengertian idgham secara umum. Tapi yang kita mau bahas sekarang di sini adalah idghamnya hukum mim sukun, ya. Maka hukum yang pertama ini biasa disebut dengan idgham mimi, ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Maka pengertiannya yang berikutnya ini yang akan saya bacakan. Idghamul mimus sakinati. Jadi pengertian idgham mimi adalah yang saya bacakan ini ya, Bu ya. Baris ketiga. Idghamul mimus sakinati, memasukkan mim sukun. Idza ata ba'daha, setelah datang sesudahnya. Harfun wahidun, satu huruf. Wahwal mim, dan dia huruf mim juga. Jadi mim sukun datang sesudahnya huruf mim. Ma'a tatwilil gunnah, maka jika keadaannya seperti ini, tatwilil gunnah, maka dipanjangkan gunnahnya. Dipanjangkan gunnahnya, akmalu ma takunu, kemudian disempurnakan. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan mim, maka panjangkan gunnahnya dan sempurnakan gunnah tersebut. Terus bagaimana pernah saya jelaskan bahwa nun musyaddada dan mim musyaddada itu adalah gunnah yang paling sempurna dalam Al-Quran. Selain didengungkan, dia juga harus keluar dari khoisyum karena dia huruf khoisyum. Maka ketika bertemu mim gunnah atau nun gunnah, maka dikeluarkan dari khoisyum, ya. Seperti itu. Saya ulang sekali lagi terjemahannya ya Bu-Ibu. Dari idghhalu. Idghhalu harfin sakinin, memasukkan huruf sukun. Ila harfin mutaharrikin, ke huruf yang berharokat. Haitsu yasironi, ketika bertemu dua huruf. Harfan wahidan, menjadi satu huruf. Musyaddadan, yang bertasydid. Min jinsis tsani, dari jenis yang kedua. Idghamul mimus sakinah, memasukkan mim sukun. Idza ata ba'daha, jika datang sesudahnya. Harfun wahidun, satu huruf. Wahwal mim, dan dia adalah mim. Ma'a tatwilil gunnah, dengan cara memanjangkan dengungnya. Akmalu ma takunu, dan menyempurnakannya. Sudah Ibu, bisa ya? Lagi yang ketinggalan? Saya Mi. Ya, nanti bisa didengar pelan-pelan. Nanti Ibu Indah silakan dibaca, nanti dengar diperbaiki yang belum terisi ya Bu ya. Silakan Bu Indah dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idgham. Dari ahkamul mim sakinah. Ahkamul mim sakinatu. Al-idgham, yaitu meleburkan. Al-ikhfa, yaitu samar. Al-izhar, yaitu jelas. Al-idgham yakni idghalu harfin sakinin. Ini dipotong-potong nih atau nanti keseluruhannya? Lebih bagus dipotong-potong, jadi sambil belajar. Oh iya. Idghalu harfin sakinin, yaitu memasukkan huruf yang berharokat sukun ila harfin mutaharikin, terhadap huruf yang berharokat. Haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, ketika berkumpul dua huruf ketika berkumpul dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid. Min jinsis tsani, dari jenis yang kedua. Tudghamul mim sakinati, memasukkan mim bersukun.
Idza ata ba'daha ketika datang setelahnya harfun wahidun huruf yang sama wa huwal mim Satu huruf. Harfun wahidun satu itu satu huruf huruf. harfun wahidun satu huruf wa huwal mimu ma'a tatwilil gunnah dengan mempanjangkan gunnah akmalu ma takunu dengan sempurna. Ya. Harfun wahidun satu huruf wa huwal mim dan dia adalah mim. Satu huruf yang dimaksud itu adalah mim, ya. Oke. Oh iya. Syukran, Bu Indah. Baik Ibu-ibu. Jadi pengertian idgham ya. Idkhalul harfun sakin, memasukkan huruf sakin ila harfin mutaharrik ke dalam huruf yang berharokat. Haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Jadi pada hakikatnya huruf bertasdid itu, semua huruf bertasdid itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama adalah huruf sakin, huruf yang sukun, dan kedua huruf mutaharrik ya. Jadi kalau misalnya ada nun bertasdid berarti itu terdiri dari dua huruf, nun sukun satu, nun hidup satu gitu ya. Kemudian jadikan satu huruf ya. Jadikan satu huruf harfan wahidan. Kemudian satu huruf itu menjadi musyadda dan bertasdid seperti itu maksudnya. Min jinsi tsani dari jenis yang sama. Ya, nun bertasdid, ba bertasdid, semua seperti itu. Nah, untuk pengertian idgham mimi sendiri, jadi hukum pertama dari hukum mim sukun ini adalah idgham mimi ya. Jadi dia biasa disebut dengan idgham mimi, biasa juga disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham mimi adalah bagian dari idgham mutamatsilain, tapi tidak semua idgham mutamatsilain adalah idgham mimi seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar idgham mutamatsilain pada idgham yang lainnya. Jadi idgham yang berada di luar dari idgham idgham mimi dan di luar idgham bigunnah serta idgham bila gunnah. Nah, untuk idgham mimi jika ada mim sukun ya, idghamul mim sakinah ada mim sukun ata ba'daha harfun wahidun, kemudian datang setelahnya satu huruf yang sama yaitu mim juga. Maka ini dibaca dengan tasydid, kemudian ma'atatwil gunnah, disempurnakan gunnahnya, dipanjangkan gunnahnya dan disempurnakan ya. Disempurnakan itu artinya disempurnakan tempat-tempat keluarnya. Jadi dia berbeda, yang lain juga gunnah. Idgham gunnah juga gunnah, nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw. Tetapi gunnahnya itu tidak sesempurna mim tasdid atau nun tasdid ya. Sekarang kita lihat di baris pertama di halaman 14. Di sini contohnya ada mim sukun bertemu min. Lahum jadi keluarnya itu dari hidung disempurnakan. Jadi dia memang agak lama ya, agak lama tinggalnya. Karena dia butuh waktu, guna itu dialirkan ke hidung itu butuh waktu, jadi tidak boleh terlalu cepat ya. Tidak boleh lahum maghfiratu, lahum maghfirah, lahum maghfirah, seperti itu. Oke, silakan baris pertama masih Ibu Indah. Lahum maghfirah faminhum muhtad afara'aytum ma tahrusun. Baik. Ibu Indah, ma tahrusun, ma itu mat apa? Mat tabi'i. Tahrusun mat arid disukun. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya baris kedua, silakan Ibu Misliani. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun. Oke, keluarkan dari Khaisyum. Dengungnya itu di dua batang hidung sini. Afara'aitum ma Ya. tumnun. Bagus. Adaitum minhum
Perhatikan Adaitum adaitum minhum mawaddah wa hum mustakbirun. Oke. Di mustakbirun. Mat apa namanya? Mat arif disukun. Kalau Ada mat tabi'i. iya, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Baris berikutnya, Ibu Musdah. Ibu Musdah ada? Ya, Ustazah. Ya, silakan baris ketiga ya. Lakum minhu nadhirun. Sedikit lagi. Alirkan ke atas. Lakum minhu nadhirun. Oke, kita mau wakaf di nadhir ya. Nah, di situ wakafnya dengan mat apa? Di nadhir itu wakaf dengan mat apa? Mat arif disukun. Oke, mat arid disukun dibaca berapa harokat? Nadhir 4 2 4 6. 2, 4, 6. Kata para ulama, semakin panjang semakin bagus, jadi sebaiknya dibaca 6. Jadi silahkan dipanjangkan, wakafkan huruf terakhirnya. Coba diulang ya. Ya. Lakum minhu nadhir. Oke. Nadhir, ro-nya tarkik atau tafkhim? Tafkim. Tafkhim. Kenapa tafkhim? Nadhir. Oh, tarkik Ustazah. Iya, oke. Sudah betul tarkik. Tapi kenapa tarkik? Padahal harokatnya dhammah. Karena sebelumnya berbaris kasrah. Oke, sebelumnya berbaris. Dia didahului oleh mat. Ya, yang matnya itu Matnya. adalah ya sukun. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ilmu-ilmu seperti ini untuk guru, ya guru. Karena saya yakin di sini ibu-ibu sudah mengajar semua. Itu harus mungkin bacaan, mungkin teorinya. Oke, lanjut. Lahum ma yasha'una fiha. Yasya'u itu mat apa? Baru-baru dipelajari ini. Mat muttasil. Mat apa? Mat Mat muttasil. muttasil. Nah, atau mat wajib Muttasil. muttasil. Oke, bagus. Lanjut. Innaha alaihim mu'sadah. Oke, hamzah itu disukun dengan syiddah. Tidak ada aliran suara ya. Jadi langsung innaha alaihim mu'sadah, jangan dia bukan bainiyah. Langsung diputus aliran suaranya. Coba diulang sekali lagi. Innaha alaihim mu'sadah. Sempurnakan dulu mim musyaddadahnya atau idgham miminya. Innaha alaihim mu'sadah. Iya, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut baris berikutnya Ibu Atiyah. Ada Ibu Atiyah? Mustami katanya. Oh, Mustami. Ibu Zakiyah, silakan. Iya Umi, akuan mau cari jaringan. Lantas terlempar-lempar terus.
Tak lempar-lempar kami jaring-jaringan hujan. Astagfirullah. Yang iya, Mi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yalitkum min a'mali salah. La yalitkum min a'malikum. Oke, sekarang nun sukunnya itu bainiyah. Jadi jangan rohowa ya. Coba diulang. La yalitkum min a'malikum. Ya, Masya Allah. Ma haulakum minal qura wa razaqnahum minat thayyibat. Oke, Bu Zakia di kata minal qura, di situ mat apa? Wakaf dengan mat apa? Yang ini. Minal qura 2 harokat. Matobi Ya, apa mat ya? apa? Ya, betul. Mat Matobi tabi'i. Ya, jadi bacanya 2 harokat saja, jangan qura. Minal qura atau ayunan. minal qura. Ya, kemudian di minat thayyibat itu wakaf dengan mat apa? Minat thayyibat. Bisa? Tasmi. Pas. Ada yang mau bantu? Ya, mat arid li sukun. Jadi pengertiannya mat arid li sukun, kita wakaf pada huruf yang sebelumnya ada huruf mat, ya. Jadi pokoknya untuk semua mat tobi'i. Jadi dia jadi mat tobi'i kalau wasol atau dalam keadaan tertentu di akhir kalimat. Tetapi ketika kita mau wakaf, mat tobi'i itu menjadi mat arid lisukun, ya. Kalau tadi kuro dia di belakang kalimat tapi tetap tobi'i karena tidak ada lagi huruf di depannya. Tidak ada lagi, ya. Kita berhenti betul-betul pada matnya. Kalau yang toyibat kita berhenti pada huruf yang sebelumnya ada mat, gitu. Jadi mudah sekali diingat sebenarnya. Pokoknya tobi'i ketika wasol menjadi mat arid lisukun ketika wakof, ya Bu Zakia. Ya, Mi. Oke, baik. Jadi seperti tadi ya Bu, yang pertama hukum pertama dari mim sukun. Tidak ada pertanyaan di Dagom Mimi? Kalau tidak ada kita lanjut. Sudah semua Kak Bu? Tidak ada lagi ya yang chat belum sebut namanya? Saya, Mi. Oh kita mustami tah? Mustami kah? Tadi siapa yang izin mustami di grup kayaknya? Iya, tapi koncang-koncang gini, Mi. Kuan maksudnya ketongkrongi dua-dua. Oh gitu. Jadi bisa aja. Maksudnya mau kita laki atau mustami Insyaallah, Mi. saja? Oh iya, oke. Kalau gitu saya hapus dulu tandanya. Baik, sekarang kita pindah ke halaman 15. Hukum yang kedua, atsani al-ikhfa'u. Hukum yang kedua adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Nutqu biharfin bisifatin bainal izhari wal idghami arin anit tasdidi ma'a biqa'il gunnati fil harfil awal. Tidurna. Itu pengertian ikhfa secara umum ya Bu yang saya sebutkan tadi. Saya ulang. Asani yang kedua al-ikhfa'u. Hukum yang kedua adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Nutqu biharfin bisifatin bainal izhari wal idghami arin anit tasdidi
ma'a biqa'il gunnati fil harfil awal. Jadi ikhfa adalah apa itu ikhfa? Nutqo, menyebutkan ya, menyebutkan biharfin, menyebutkan satu huruf, menyebutkan huruf bisifatin dengan sifat bainal izhari antara izhar, antara jelas wal idgham dan idgham. Jadi ikhfa itu antara izhar dan idgham atau antara jelas dan dilebur seperti itu. Adin anit tasdidi tanpa diberi tasdid. Ma'a biqa'il gunnati dengan menyisakan gunnah atau dengan menyertakan gunnah fil harfil awwali pada huruf yang pertama. Itu pengertian ikhfa ya secara keseluruhan. Jadi dia apakah dia mau di mim sukun atau di nun sukun ya, pengertian ikhfa seperti ini. Nah, yang di bawahnya ini baru pengertian ikhfa syafawi. Jadi kalau di hukum mim sukun namanya ikhfa syafawi. Karena di hukum nun sukun juga nanti ada ikhfa supaya ibu-ibu tidak bingung. Ikhfa yang mana ini ya? Jadi untuk di mim sukun itu diberi nama ikhfa syafawi, samar-samar di bibir. Kenapa? Karena huruf ikhfa-nya nanti itu keluarnya dari bibir, ya. Nah, ini sekarang pengertian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yang dihukum mim sukun. Apa itu ikhfa syafawi? Tukhfal mimus sakina, menyamarkan bunyi mim sukun. Tukhfal mimus sakina, menyamarkan bunyi mim sukun. Idza ata ba'daha, jika datang sesudahnya. Jadi kalau ada mim sukun terus dia bertemu dengan apa? Harfun wahidun, dengan satu huruf ya. Datang sesudahnya satu huruf, wa huwal ba'ul mutaharrikah, yaitu huruf ba yang berharokat. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengan ikhfa syafawi. Nah, ini tadi pengertian dari ikhfa syafawi. Saya ulang sekali lagi Ibu dari awal ya. As-tsani, hukum kedua, al-ikhfa'u adalah samar-samar. Nutqo biharfin, apa itu samar-samar? Nutqo biharfin, menyebutkan huruf bisifatin dengan sifat bainal izhari, antara izhar wal idghami dan idgham. Arin anit tasdidi, tanpa tasdid. Ma'a biqa'il gunna, dengan menyisakan atau menyertakan gunna fil harfil awwali, pada huruf yang pertama. Sementara pengertiannya ikhfa syafawi, tukhfal mimus sakina, menyamarkan bunyi mim sukun, idza ata ba'daha, jika datang sesudahnya, harfun wahidun, satu huruf, wa huwal ba'ul mutaharrika, yaitu ba yang berharokat. Sudah tidak ada yang ketinggalan, Bu? Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan Ibu Hasriani. Iya, Umi. Mudah-mudahan jaringan saya mendukung, Mi, ya, karena saya tidak keluar rumah ini, Mi. Alhamdulillah Lagi bagus suaranya. dampingi. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. As-tsani, kedua, al-ikhfa. Huruf ikhfa. Nutqa biharfin bisifatin bainal izhari wal idghami arin anit tashdidi ma'a biqa'il gunnati fil harfil awal. Langsung aja selesai artinya, Mi. Jadi ikhfa syafawi yaitu samar-samar menyebutkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Yang di atas bukan ikhfa syafawi ya. Yang di atas ini baris pertama, baris kedua, iya. pengertian ikhfa. Iya. Oh ya, afwan. Enggak fokus. Ya, ikhfa adalah samar-samar
menyebutkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa tasdid dan menyertakan gunnah pada huruf yang pertama. Adapun ikhfa syafawi adalah tukhfal mimus sakinat tukhfal mimus sakinati idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwal ba'ul mutaharrikah. Adapun ikhfa syafawi yaitu menyamarkan bunyi mim sukun jika datang sesudahnya satu huruf yaitu huruf ba yang berharokat. Oke, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Langsung ya, silahkan baris pertama Bu Ani. Ya, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarmihim bihijarah. Baik. Yang mana ya, di sini Ibu-ibu diperhatikan dulu, mim bertemu dengan ba. Nah, namanya ikhfa, saya jelaskan dulu. Yang namanya ikhfa itu bukan idgham ya, bukan idgham. Tapi khusus ini, kata para ulama, ada 3 cara membacanya. Yang pertama, mim bertemu ba, ya, merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Tarmihim bihijarah, ya, jadi boleh merapatkan bibir tanpa tekanan. Yang kedua, merapatkan bibir boleh dengan tekanan, jadi dia seperti idgham, ya, dia seperti idgham. Yang ketiga, dan ini paling rojih, ya, merapatkan bibir tapi seolah-olah ada pembatas gitu ya, ada pembatas seperti selembar kertas, artinya tidak terlalu rapat karena ini kan memang ikhfa, samar-samar. Jadi akhirnya bukan dia tidak masuk dengan idgham, walaupun para ulama membolehkan membaca seperti itu, ya, bibir dirapatkan dengan tekanan atau tanpa tekanan. Jadi boleh dibaca merapatkan bibir tapi tidak terlalu rapat, seolah-olah ada selembar kertas yang mengantarai. Tarmihim bi, ya, tarmihim bi, ibu-ibu rasakan sendiri ya, seperti itu. Dan itu lebih diutamakan. Silakan lanjut Bu Ani. Iya, Mi. Bismillah. Fa'idza hum bisahirah wa yutafu alaihim bi'aniyah. Baik, Masya Allah. Di kalimat wayutofu itu mat apa? Tabi'i, Mi. Tabi'i. Kalau di bi'aniyah? Badal. Badal, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Allahumma selanjutnya amin. Ibu Jumria, silakan. Ya, Ustazah. Hujan keras di sini, Ustazah. Oh iya, tapi alhamdulillah suaranya terdengar jelas. Kedua, Ustazah ya. Iya, silakan. Bainakum bima'ruf. Coba diulang sekali lagi, memberikan sifatul lin pada bainakum. Bainakum bima'ruf. Wa ma hum bimu'minin. Wa yumdidakum bi amwalikum. Diulang sekali lagi. Wa yumdidakum bi amwalin wa bainin. Oke. Wa banin. Sempurnakan ikhfa-nya ya. Ikhfa itu dibaca samar-samar dan berdengung. Wa yumdidakum Oke, betul. wa yumdidakum bi amwalin
وبنين. Ya, Masya Allah, Barakallah. Ibu Jumri ya, pada kalimat bi amwali, di situ mat apa? Tabi'i. Wa banin. Mat arif lisukun. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah fiik. Lanjut Ibu Zakiyah, baris ketiga. Ya Umi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa fi dzalikum bala man Coba diberi tekanan di terakhir, diberi naber. Bala. wa fi dzalikum bala Oke. man amana minhum billah. Hati-hati, ada mim bertemu ba. Man amana minhum billah. Lagi. Disempurnakan dulu ikhfa'nya. Minhum billah. Man amana minhum billah. Oke. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Oke, baik. Pada kalimat bala di situ mat apa? Bala mat apa lagi namanya itu, tidak konsen Kak Bami. Mat itu mat wajib Ya, mat wajib muttasil. wajib muttasil. Kalau di kalimat man amana Mat iwat. Hmm? Apa lagi namanya itu? Amana. Man iya. Agak Ada hamzah mendahului mat. hamzah mendahului mat. Yang penting hafal pengertiannya itu enak. Atau ada mat didahului hamzah. Mat badal. Ya, mat badal. Masya Allah, barakallahu fiik. Tidak konsen kami, sakit perutku. Syafakillah. Silakan lanjut Ibu Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ataitum bil ma'ruf mubtalikum binahar tulquna ilaihim bil mawaddah. Baik. Ibu Ida di kalimat mat apa namanya? Mat jais muntasil mufasil. Mat apa? Mat jais? Mufasil. Oke, mat jais munfasil. Kalau atai? Mat badal. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah ya Bu, jadi itu tadi ikhfa, contoh-contohnya ikhfa ya, dan cara membacanya. Sekarang kita pindah ke hukum yang ketiga, as-salisu al-izharu. Apa itu izhar? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadah fil gunnah. Ini pengertian izhar secara umum, ya Bu. Yang baris pertama ini pengertian izhar secara umum.
Apa itu pengertiannya? Asal itu yang ketiga, al-idharu adalah dibaca jelas atau idhar. Apa itu idhar? Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan tiap huruf. Ikhraj, mengeluarkan kulli harfin, tiap-tiap huruf. Min makhrojihi, dari makhrajnya. Min ghairi ziyadah, dengan tidak menambahkan fil gunnah, dengan tidak menambahkannya dengan dengung. Jadi dibaca kamal ada, ya, seperti aslinya, tidak menambahkan dengan dengung. Nah, yang di bawahnya ini adalah pengertian izhar syafawi. Jadi saya ingatkan untuk di hukum mim sukun, idghamnya disebut idgham mimi, ikhfa-nya disebut dengan ikhfa syafawi, dan izharnya disebut dengan izhar syafawi. Karena nanti di hukum nun sukun juga ada izhar, tapi namanya bukan izhar syafawi. Nah, maka pengertiannya izhar syafawi itu apa? Ada di baris kedua. Tadharul mimus sakinah idza ata ba'daha harfun min hurufil hijai illal mim wal ba. Illal mima wal ba'a. Saya ulang. Tadharul mimus sakinah idza ata ba'daha harfun min hurufil hijai illal mimah wal ba'a. Nah, pengertiannya izhar syafawi adalah tadharul mimus sakinah, menjelaskan, ya, memperjelas bacaan mim sukun. Kapan dikasih jelas? Idza ata ba'daha, jika datang sesudahnya, ya, jika datang sesudah mim sukun itu harfun, satu huruf, min hurufil hija, dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau dia ketemu dengan 28 huruf hijaiyah. Illal mim wal ba, kecuali mim dan ba. Jadi 28 dikurang 2, 26. Mim sukun bertemu 26 huruf hijaiyah, maka semua hukumnya izhar syafawi. Ya, dikeluarkan 2. Mim, karena mim menjadi idgham mimi, kemudian ya ba menjadi ikhfa syafawi. Jadi gampang sekali ini hukum mim sukun dan tanwin. Cuma mengeluarkan ba, mengeluarkan mim, selebihnya menjadi izhar syafawi. Ya. Saya ulang sekali lagi terjemahannya. Asal itu yang ketiga, al-izharu adalah dibaca jelas atau izhar. Apa itu izhar? Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan tiap-tiap huruf min makhrojihi, dari makhrajnya, min ghairi ziyada, dengan tidak menambahkannya fil gunnah, dengan gunnah atau dengan dengung. Sementara pengertian al-izhar syafawi, izhar syafawi adalah tadharu mimus sakinah, memperjelas bunyi hukum mim sukun, idza ata ba'daha, jika datang sesudahnya harfun, satu huruf, min hurufil hija, dari huruf-huruf hijaiyah, illal mim wal ba, kecuali mim dan ba. Oke, silakan Ibu Suci ada? Halo Ibu Suci. Tidak monitor ya. Kita pindah dulu ke Ibu Hikmah. Silakan Ibu Hikmah dibaca. Falahum ajar falahum. Dibaca dulu terjemahannya izhar. Oh ya. Al izhar ikhraju apa ini? Kullu harfin mim makhrij kulli harfin, ya, izhar adalah mengeluarkan tiap-tiap huruf mim makhrajahu, dari makhrajnya,
min ghairi ziyadatin fil gunnah, dengan tidak menambahkannya dengan gunnah atau dengung. Lagi. Oke, terus Tazhirul mimu tazhirul mimu sakinah apa ini? jelaskan, memperjelas bunyi mim sukun. Jelas bunyi mim sukun iza ata ba'daha, jika datang setelahnya harfun apa ini? Ba'daha harfam Ba'daha harfun, satu huruf, min hurufil hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, illal mima wal ba, kecuali mim dan ba. Oke, bagus, Masya Allah. Ya, betul. Silahkan baris pertama dibaca. Falahum ajruhum wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Diulang yang terakhir. Ada mat di belakangnya, ada tobi'inya dibaca 2 harokat. Walahum yahzanun. Oke, kemudian mim sukun kan ada bainiyahnya, dia tidak boleh maqtu atau tidak boleh terputus ria, jadi tidak boleh baca walahum ya, walahum yahza, walahum yahza. Walahum yahzanun. Terlalu panjang, dia tidak dibaca rokhwa mimnya tapi bainiyah. Sekedar saja walahum yah, jangan hum yah. Walahum yah. Ya, oke, betul. Walahum yahzanun. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Ibu Indah, baris kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم هم الخالقون يحييكم ثم يميتكم لعلكم تشكرون. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Ibu Hasriani, baris ketiga. Ya Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jama'nakumul awwalin. Innama nut'imukum liwajhillah. Ma salakakum fi saqar. Stop dulu di kalimat kedua. Tadi kan wakaf di wajhillah. Itu di wakaf dengan mat apa, Bu Ani? Mat arlis sukun. Astagfirullah, mat arlis sukun Umi. Ya, silakan diulang. Iya, afwan Mi. Innama nut'imukum liwajhillah. Bagus. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sekarang Ibu Rifdah. Belum pernah saya suruh ya, silakan disimpulkan hukum mim sukun dan tanwin.
Halo, Umi, kedengaran Ya, suara saya kah? iya terdengar. Oh iya. Halo, ada Ibu Rifda. Tapi Oh, Saya baru lihat namanya. Monitor kah Ibu Rifda? Ada Bu Rif, ada Bu Rifda, Mi, tapi sepertinya enggak monitor. Kalau begitu silakan disimpulkan sama Ibu Misliani. Ada Bu Misliani monitor? Disimpulkan itu Apa gampang. tadi? Ya, disimpulkan aja. Apa tadi? Hukum mim sukun dan hukum mim sukun, hukumnya ada berapa? 1, 2, 3. Hukum mim sukun ada 3, yaitu izhar, idgham, Idgham apa? Langsung aja idgham apa? idgham mimi, Hmm. itu Ji. Masa cuma satu hukumnya? Baru ikhfa. Ikhfa, Ikhfa apa namanya? ikhfa safawi sama Terus? ikhfa apa lagi? Ikhfa syafawi dengan Ikhfa. izhar. Oh, izhar. Izhar apa? Ikhfa safawi gitu. Ya, ikhfa syafawi dengan izhar. Izhar syafawi. Oke, terus kalau idgham mimi yang bagaimana itu? Idgham mimi, huruf mim bertemu dengan mim. Oke. Mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, kemudian kalau ikhfa syafawi, Ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ikhfa. iya apa huruf ikhfa itu di mim sukun? Huruf apa itu? Huruf Ba. Huruf Huruf ba. waw. Ba saja. Ya, huruf ba saja. Huruf Kemudian ba. kalau izhar syafawi, Mim sukun bertemu dengan huruf izhar. apa itu huruf izhar? Apa lagi? Semua huruf kecuali huruf ba Iya, kecuali ba dan nun. mim. Mim. Ya. Oke. Saya cuma mau lihat apakah sudah terkonek ya, tersimpan gitu. Nah, diulang sekali lagi kesimpulannya ya, Ibu Musda, silahkan. Huruf mim, huruf ba dan mim. Ibu Musda silahkan disimpulkan. Kalau sudah bisa disimpulkan, saya pindah. Iya, Ustazah. Huruf-huruf mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu idgham mimi, yang mana idgham mimi itu mim sukun bertemu dengan mim. Ada yang kedua ikhfa. Ikhfa itu Ikhfa apa namanya? ikhfa syafawi. Oke. Jadi menyamarkan apabila ada mim sukun bertemu ba, disamarkan. Yang ketiga itu izhar. Dibaca jelas apabila bertemu mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Ya, bagus. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fik. Sudah jelas ya Ibu-ibu semua ya? Tidak ada lagi yang bingung di materi ini? Ada pertanyaan tentang mim sukun? Enggak ada, Mi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Masih ada waktu. Kita lanjut ke ahkamun nun sakinati
wat tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini supaya tidak bingung nanti. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Di sini ya, di Matan Jazari itu disebutkan ada 4. Al-awwalu al-idharu. Yang pertama idhar. As-tsani yang kedua al-idgham, idgham. As-tsalitsu yang ketiga al-qalbu, iklab. Ar-rabi yang keempat al-ikhfa'u, ikhfa. Nah, kan ada ikhfa juga kan? Ada idgham, ada idhar, ada ikhfa juga di hukum nun sukun dan tanwin. Di hukum mim sukun juga ada. Tapi dia berbeda namanya. Saya ulang. Ahkamun nunus sakinati wat tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Al-awwalu yang pertama al-idharu, idhar. As-tsani yang kedua al-idghamu, idgham. As-tsalitsu yang ketiga al-qalbu, iklab. Yang keempat al-ikhfa'u, ikhfa. Sekarang kita masuk ke hukum yang pertama, al-izharu, izhar atau jelas. Kalau enggak mendengar, Apa itu izhar? Di hukum nun sukun dan tanwin, untuk izhar itu disebut dengan izhar halki. Ya, jadi beda dengan di hukum mim sukun. Di hukum mim sukun disebut dengan izhar syafawi. Kalau di hukum nun sukun disebut dengan izhar halki. Apa itu izhar halki? Tadharun nunus sakinah awit tanwin. Saya ulang. Tadharun nunus sakinatu aw tanwinu idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halki. Min ahrufil halki sittah wahya al-hamzah wal ha'u wal 'ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Saya ulang. Al-awwalu al-izhar. Tadharun nunus sakinatu awit tanwinu idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halki as-sittati wahya al-hamzah wal ha wal 'ain wal ha wal ghain wal kha. Hukum pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar, ya. Dibaca dengan jelas. Apa itu izhar halki? Tadharun nunus sakinah, membaca jelas atau memperjelas bunyi nun sukun, awit tanwin atau tanwin. Atau tanwin, tanwin itu baris semua, baris 2 ya Bu ya, an, in, un disebut dengan tanwin. Awit tanwin atau tanwin, idza apabila ata datang, ba'dahuma setelah keduanya. Kalau ada huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin, itu maksudnya. Harfun, satu huruf, min ahrufil halki, dari huruf-huruf tenggorokan, ya, dari huruf-huruf tenggorokan as-sittah yang 6. Masih ingat kan Bu ya? Ada berapa makhraj di tenggorokan? Masih ingat Bu, makhraj tenggorokan ada berapa? Udah lupa ya? 6. Makhrajnya ada 3. Hurufnya ada 6 ya. Oke, karena masing-masing makhraj ada 2 huruf. Jadi kalau sebutkan huruf-huruf halki ya, itu yang 6 itu. Nah, makanya disebutkan di sini. Idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halki sittah. Ya. Dia setelahnya itu ada huruf-huruf tenggorokan yang 6 itu. Wahya yaitu al-hamzah, hamzah, wal ha'u dan huruf ha,
wal ain dan huruf ain, wal ha'u dan ha, wal ghainu dan ghain, wal kha'u dan huruf kha. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf-huruf tenggorokan ini, maka dia dibaca jelas. Nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas ya. Sudah Bu? Bisa? Sudah diterjemahkan semua? Kalau sudah, silakan dibaca. Tadi Bu Musda sudah ya? Ibu Ati ya? Ada Ibu Ati ya? Mustami ya? Maaf. Ya, Ibu Rifda sudah monitor? Belum ya? Jangan-jangan ini dinyalakan HP-nya terus orangnya entah kemana. Ibu Suci? Iya, Mi ada Mak. Oh, ada Mak. Dari mana kita tadi? Dari kamar masakan suamiku mau makan. Oke, silakan. Tapi tidak terlalu ini video Mi tadi ada tak potong-potong. Potong-potong nanti dikasih lengkap kalau tak potong-potong. Iya. Kamu nun sakinati wa tanwini al-izharu. Al-awwalu al-izharu. Apa tuh kalau kedua? Salasa. Asani, yang kedua. Asani. Al-idgham. Asani al-idgham. Ya. Yang ketiga. Asani. Apa kalau ketiga?